Salam Kompak Kreatif Indonesia, saya Rusima Kupang. Hai, jumpa kembali, saya Rusima Kupang. Salam Kompak Kreatif Planter, Miller, dan Trainer Indonesia. Di video ini kami akan memposting diklat gugus kendali mutu atau continuous improvement pengendalian gulma jenis yang merupakan kelanjutan daripada video-video kami sebelumnya tentang pengendalian gulma. Di video 41 sampai 46 pengantar teorinya di luar praktek, kami telah menyampaikan tentang bagaimana pengendalian gulma secara manual, mekanis, dan biologis, termasuk dengan memanfaatkan beneficial flag atau gulma bapak. Kali ini kita langsung masuk ke materi jenisnya. Agar pemahaman kita semakin lengkap, tontonlah video kami ini dari part pertama sampai part terakhir agar kita betul-betul memahami totalitas pengetahuan tentang pengendalian gulma. Baik, kita langsung masuk ke materinya dengan kami fokuskan pada 10 materi. Di materi pengendalian gulma manual kami telah membahas deskripsi gulma, dan nanti selanjutnya kita akan setidaknya belajar sampai ke perawatan alat semprot. Untuk pendalaman SOP dan WI masing-masing perusahaan berbeda. Baik, kita langsung masuk ke substansi materinya. Untuk merefresh kita kembali, alangkah baiknya sebelum mempelajari pengendalian secara jenis, kita pelajari singkat tentang deskripsi ulang apa yang telah kami sampaikan di pengendalian gulma. Seperti yang kami sampaikan, gulma adalah kompetitor tanaman kelapa sawit yang mengganggu tanaman sawit dalam memperoleh air, matahari, unsur hara, dan gulma ini bisa menjadi tempat tumbuh berkembang biaknya inang atau los daripada hama pengganggu kelapa sawit. Ini adalah contoh tanaman mukuna radiata yang sebenarnya sangat penting digunakan dalam pengendalian biologis atau hayati, yang seperti api, bila dikendalikan dia menjadi teman bermanfaat, namun kalau tidak dikendalikan dia menjadi merusak tanaman seperti ini. Pengendaliannya apakah secara manual? Boleh, dan bisa juga dengan secara mekanis apabila tinggi tanaman sudah layak, setidaknya TM1 ke atas dengan menggunakan tindakan jenis. Klasifikasi gulma, kita masuk dengan gulma rumputan atau greys, yaitu kita anggap masuk di sini lalang Implantas cylindrica dan rumput paitan, ya, termasuk ekor kucing, Penicentum polystachyu, ya. Pengendaliannya dengan menggunakan herbicide sistemik berbahan aktif glifosat, dan itu juga kita maparkan metsulfuron sebagai kombinasinya di mixing agar efektivitas daripada pengendaliannya, tingkat kematiannya semakin tinggi, ya. Herbisida yang digunakan itu ya glifosat untuk gulma lalang dan ekor kucing, ya. Nah, untuk metsulfuron itu kita campurkan dengan ali dan kita campurkan dengan metafuron. Itu adalah bahan aktif yang kita gunakan untuk pengendalian gulma yang ketiga ini. Selanjutnya gulma teki-tekian atau shades seperti krisan, rumput teki, dan teki lalang, itu kita menggunakan herbicide sistemik dengan bahan aktif glifosat dengan campuran metsulfuron, ya. Pengalaman kami, ya, dosis yang kami gunakan untuk penanganan ketiga gulma ini, untuk pemakaian glifosat cukup 0,2 liter per hektar, dan metil yang digunakan 0,0125 kg per hektar. Rotasi yang kita lakukan cukup 2 kali setahun. Artinya kalau kita eksekusi di lapangan bulan Januari, maka kita eksekusi lagi setidaknya di bulan Juli di tahun yang sama. Gulma berdaun lebar atau broad leaves, menjalar atau berkayu wooden wedge, ini
tren milik sistemik berbahan aktif glifosat dengan merek dagang yang terlampir, ya. Mohon maaf kepada produsen, ya. Izinkan kami menyampaikan ini dengan maksud positif, dan dosisnya adalah glifosat 0,7 liter per hektar dengan rotasi 2-3 kali setahun atau lebih banyak dengan dibanding rotasi daripada gulma tekian. Sementara kalau lalang itu biasanya kita, kalau untuk blanket pertama kali kita lakukan itu kita tidak lanjuti dengan namanya seed lalang. Pertama sekali untuk benang lalang yang blanket kita total, yang kedua kita seed, yang ketiga kita spot, yang keempat kita follow up 1 dan follow up 2 agar dia betul-betul tuntas. Dan terakhir penutupnya biasanya kita gunakan waving lalang atau dengan cara mengelus lalang tersebut dengan cairan herbisida yang kita butuhkan. Seperti ini contohnya. Jadi lalang ini nanti kita elus tentunya menggunakan APD, ya, kacamata dan APD lengkap dan sarung tangan. Itu kita elus dengan kain yang telah kita campur dengan material sistemiknya, dan kita elus dia dari bawah sampai ke atas sebanyak 3 kali agar memastikan bahwa lalang tersebut benar-benar basah dan terkontaminasi dengan herbisida sistemik yang kita gunakan. Kita lanjutkan untuk pakisan. Untuk pakisan ada pakis udang Stenoglena palustris dan pakis kawat Dicranopteris linearis. Pengendaliannya ini menggunakan herbisida sistemik bahan aktif glifosat ditambah dengan metylsulfuron atau herbisida kontak dengan bahan aktif paraquat, ya. Jadi herbisidanya glifosat, metil, dan sulfuron, paraquat, ya. Mohon maaf kembali tertulis merek dagang, tidak ada niat apa-apa, untuk berbagi saja kepada produsen, minta izin, dan kepada teman-teman penonton dan praktisi perkebunan. Pengalaman kami di lapangan, kami menggunakan glifosat 1,5 sampai 2 liter per hektar, paraquat 1,5 sampai 3 liter per hektar, dan metil 75 gram per hektar dengan rotasi 2 sampai 3 kali setahun. Ya, apabila waktu dan pengendaliannya benar, maka cukup 2 kali setahun. Ya, kita harus memperhatikan tingkat kebasahannya, sasaran gulmanya, kondisi arealnya, dan cuaca. Itu pengalaman bisa 2 kali dengan efektif, dan apabila ini akan ditabrak karena satu kali itu bisa mencapai 2 sampai 3 kali rotasi per tahun. Nah, baik, kita lanjutkan perbandingan rekomendasi dosis, konsentrasi, rotasi, dan normal untuk pengendalian gulma pakisan. Rekomendasi dari satu perusahaan, ya, rekomendasi dari supplier, ya, budget perusahaan, biasanya contohnya paraquat dengan metil, itu dosis herbisidanya itu, jadi rekomendasi dari perusahaan, supplier, dan realisasi kami di lapangan ini menjadi pembanding bagi teman-teman. Ya, ketiga rekomendasi ini menurut kami sama-sama bagus, benar, ya, karena sangat berpengaruh ditentukan oleh keterampilan daripada pekerja, cuaca, kondisi pendapatan gulma, dan topografi. Nah, ini hanya sebagai ilmu. Mohon maaf kepada PT Syngenta, izin saya mempublikasikan rekomendasi dari bapak-bapak semua pemilik, ya, dengan tujuan positif pembelajaran. Bahwa contohnya saya bilang rekomendasi ini salah satu PT bahan aktif herbisidanya paraquat sama metil, dosisnya 0,4 liter per hektar dan 30 gram metil per hektar, rotasi 2 sampai 3 kali setahun dengan norma HK 0,8 HK per hektar. Dari supplier kami mendapatkan dosisnya 1,5 sampai 3 liter per hektar plus 75 gram dengan rotasi 2 kali setahun dengan norma 2 sampai 3 HK per hektar. Jadi kalau kita pakai rotasinya 3 kali setahun dengan norma 0,8 artinya 2,4. Kalau kita pakai rekomendasi supplier, ya, 2 kali setahun dengan norma 2, jadi sama dengan 4. Kalau kita kali dengan 3 HK sebanyak 6. Pada artinya masih di range, masih ada kesamaan budget perusahaan dengan supplier produsen.
Nah, pengalaman kami sendiri dengan jenis herbisida paraquat ini itu justru dosis herbisidanya 1,6 ya, di atas daripada dosis budget PT dan hampir di bawah daripada supplier. Dengan rotasi pengalaman kami itu bisa 2 kali setahun dengan norma HK di antara budget PT dan supplier. Maka seperti yang saya bilang, ketika budget ini saya setuju sama baiknya, dan ini kenapa kami bandingkan, bukan mencari kelemahan kelebihannya, tetapi supaya teman-teman khususnya planter dan petani, planter muda dan petani tidak bingung gitu loh, bahwa ternyata ada beberapa tempat yang bisa kita gunakan dengan dosis dan rotasi seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Untuk itulah maka besar harapan kami teman-teman menonton video dari pengendalian manual sampai di CMIS ini, agar teman-teman tidak merasa bahwa norma herbisida dan norma HK-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Karena sekali lagi saya bilang, penelitian daripada 3 rekomendasi ini jangan diadu mana yang baik mana yang benar, tetapi sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang bolak-balik saya sebutkan: manusia, keterampilan, lingkungan, kondisi kerapatan gulma, cuaca, dan topografi. Ini sebagai pembanding pembelajaran kita agar kita lebih memahami yang dimaksud dengan kebutuhan herbisida dan kebutuhan tenaga kerja. Untuk gulma bibit, ini sudah kami singgung di pengendalian manual kemarin, dan gulma amfiatik juga ada begitu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas kurikulum kedua yang berisi tentang kondisi gulma dan alat yang sesuai. Tonton terus video kami agar pemahaman Anda lebih dalam. Itu yang bisa kami sampaikan. Masih banyak yang video fun-fun berikutnya seperti yang di layar ini, kondisi gulma, lalang, dan seterusnya. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya Rod Simatupang. Salam Papa Kreatif.